Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Pemilik mobil di Samarinda yang meledak saat digunakan menimbun BBM sudah jadi tersangka. Pendaftaran calon DPD RI di KPU Kaltim hanya tersisa 4 hari. Jembatan Sambaliung akan dibenahi. Warga harus melintasi jalur lain untuk menyeberangi Sungai Kelai. Polisi di Samarinda menangkap 1 dari 2 penimbun BBM secara ilegal. Pelaku bernama Jusman, warga Karangasem Ilir, Samarinda ini diburu polisi setelah mobilnya meledak. Peristiwa yang terjadi pada 4 April 2023 lalu itu menyebabkan sejumlah orang terluka, termasuk seorang wartawan. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, modus tersangka saat menimbun BBM adalah dengan mendatangi sejumlah SPBU. Selanjutnya BBM tersebut disimpan dalam wadah yang sudah disiapkan dan disimpan dalam kabin mobil. Di malam kejadian, mobil tersangka tiba-tiba terbakar dan meledak sesaat setelah keluar dari SPBU. Nah, kemudian untuk menyuplai bahan bakar minyak tersebut, yang bersangkutan membeli secara bergantian dari satu SPBU ke SPBU yang lainnya. Nah, kemudian pada hari tanggal 4 April tersebut, ketika melakukan pembelian di SPBU Jalan Kusuma Bangsa, setelah melakukan pembelian di tempat tersebut, yang mana kita ketahui bahwa Pertalite itu tidak menggunakan fuel card ya, tapi dibatasi setiap kendaraan itu 40 liter. Nah, setelah selesai membeli dari SPBU Kusuma Bangsa, kemudian yang bersangkutan berjalan keluar dari SPBU, tidak jauh dari SPBU, yang bersangkutan berhenti. Jadi memang modusnya selalu seperti itu. Jadi setelah mengisi di SPBU, kemudian yang bersangkutan keluar, kemudian berupaya untuk mengosongkan kembali tangki yang sudah dimodifikasi tersebut dengan cara manual, ya, dengan menghisap dan menuangkan ke jerigen-jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, setelah selesai melakukan pengosongan tersebut, akan berjalan kembali, tiba-tiba terjadi muncul percikan api dari belakang kendaraan dan akhirnya menimbulkan kebakaran tersebut. Seorang wartawan yang jadi korban ledakan dievakuasi relawan. Pertolongan cepat ini diberikan karena korban menderita luka bakar di bagian tangan dan kaki. Sedangkan Jusman sebagai pemilik mobil terancam pidana 5 tahun penjara. Polisi juga masih memburu 1 rekan Jusman. Sudah habis-habis. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. 200 lebih ini. Jangan. Jusman, warga Rapak Indah Karangasem Samarinda ini hanya bisa pasrah. Dirinya telah ditetapkan menjadi tersangka perkara penimbunan BBM bersubsidi yang disimpan dalam mobil. Jusman menyatakan penimbunan BBM di mobilnya itu sudah dikerjakan beberapa bulan. Ia pun menegaskan mobilnya yang terbakar itu dibeli dalam kondisi sudah dimodifikasi. Sesaat setelah mobilnya terbakar, Jusman pergi ke Sulawesi dengan dalih untuk berobat dan saat kembali ke Samarinda, ia pun segera menyerahkan diri. Namanya Moto Etrisa. Karena dari salah satunya dari CCTV yang ada di sekitar. Berapa lama Pak menjual bensin eceran ini Pak? Sekitar 2
2-3 tahun. 3 tahun di Samarinda ini ya? Tapi memang untuk membagikan ke orang-orang ya? Itu cerang aja Pak. Dijual sendiri berarti? Iya, untuk jualan sendiri. Pak, malam itu bisa terbakar kenapa Pak? Itu tiba-tiba meledak Pak. Tiba-tiba meledak? Iya, ada konslet. Dari konsleting kabel dari mobil, tiba-tiba ada ledakan Pak. Baru aku langsung lompat tadi. Apa Bapak sedang merokok waktu di mobil? Pas mau pulang itu Pak. Nah, usai kejadian abang kemana Bang? Pulang berobat Pak. Ke? Palu. Palu ya? Nah kemudian, tapi abang sadar nggak dicari sama pihak kepolisian? Pulang berobat, setelah itu menyerahkan diri Pak. Menyerahkan diri? Kapan abang menyerahkan diri Bang? Sudah seminggu yang lalu. Mobilnya beli di mana? Iya, sudah lama itu Pak. Tapi dalam sendiri ya? Tapi dalam kondisi sudah ada modifikasi tangki itu? Iya. Sudah? Atau memang dimodifikasi sendiri? Sudah ada. Ya, modus-modus seperti ini akan terus. Apapun dalihnya, Jusman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal 40 Junto, pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Rahman Yuan dan Adi Saputra ini merupakan komplotan pencuri sepeda motor. Sedangkan satu lainnya yakni Daeng Parman, penadah motor curian. Keempatnya ditangkap Satreskrim Polresta Samarinda bersama 19 motor dari 27 sepeda motor yang dicuri. Saat ini, polisi masih harus bekerja keras untuk mendapatkan 8 sepeda motor tersebut. Puluhan sepeda motor itu dicurinya di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, modus pencurian dilakukan dengan cara berbeda. Para pelaku terlebih dahulu membuka kap motor dan menyambungkan sejumlah kabel untuk menghidupkan mesin motor. Arif Fadli memastikan, sebagian dari pelaku ini merupakan residivis kasus serupa. Sedangkan AN ini juga melakukannya, ada yang dijual secara modus operandi. Dari hasil pemeriksaan kita, yang bersangkutan ini menggunakan obeng dengan membuka dashboard sepeda motor tersebut. Kemudian kalau mungkin selama ini kita ketahui menggunakan kunci palsu dengan memaksa merusak kuncinya, kalau ini tidak, ya mereka membuka dulu, ya membuka dashboard motor tersebut, kemudian menggunakan karena memiliki keahlian tertentu, dia menyambungkan beberapa kabel yang ada di dalam stop kontak tersebut sehingga akhirnya bisa dihidupkan. 5 juta. Akibat perbuatannya, 3 pelaku pencurian dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sedangkan penadahnya terancam 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. TS pemuda berusia 26 tahun ini ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Samarinda. Ia ditangkap karena memperdagangkan anak di bawah umur untuk ditawarkan kepada pria hidung belang. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini dilakukan tersangka di tempat hiburan malam. TS nekat menjalankan aksinya demi mendapatkan uang Rp200.000 dari para korbannya. Mereka berteman. Untuk hasil yang berhasil kita amankan, ada 1 orang dengan umur 16 tahun, wanita dengan umur 14 tahun. Kemudian dia
bulan melakukan kegiatan ini di Kota Samarinda. Modus kepada korban gimana? Ya, menawarkan kepada pria yang laki-laki yang coba mencari di atau kenal di klub malam, ya. Jadi perkenalan kemudian menawarkan wanita. Akibat ulahnya tersebut, TS kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pemilik mobil di Samarinda yang meledak saat digunakan menimbun BBM sudah jadi tersangka. Pendaftaran calon DPD RI di KPU Kaltim hanya tersisa 4 hari. Jembatan Sambaliung akan dibenahi. Warga harus melintasi jalur lain untuk menyeberangi Sungai Kelai. Hingga Rabu sore, jumlah pendaftar calon perseorangan atau DPD RI di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim sudah 12 orang. Sementara jumlah pendaftar yang lolos di tahap awal sebanyak 21 calon. Dengan begitu terdapat 9 calon yang belum mendaftarkan diri sedangkan batas waktu pendaftaran tersisa 4 hari. Komisioner KPU Kaltim Mukhasan Ajib menegaskan, setiap calon yang sudah lolos seleksi di tahap awal tidak serta-merta lolos menjadi calon. Agar sah, maka calon tersebut harus mendaftarkan diri. Para calon juga harus melengkapi administrasi mulai dari surat keterangan bebas narkoba dan beberapa keterangan lainnya. Sampai hari ini untuk pendaftaran peserta pemilu calon perseorangan atau DPD itu adalah sudah 12 orang. Sehingga dari bakal calon DPD perseorangan kemarin kan yang dinyatakan MS memenuhi syarat, ya, maksudnya sudah mengantongi tiket untuk mendaftar itu 21, sehingga masih 9 orang lagi. Ya, kita tunggu dalam waktu 4 hari. Ya, dia walaupun sudah memenuhi syarat ya untuk syarat pencalonan, dia kan masih harus memenuhi syarat-syarat lainnya, seperti surat keterangan tidak pernah dipidana atau pernah dipidana tapi sudah lewat 5 tahun itu dari pengadilan. Nah, ini syarat ini harus mereka penuhi. KPU Kaltim meminta semua calon perseorangan memanfaatkan waktu yang telah ditetapkan sebelum dinyatakan gugur. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Berbagai kesenian daerah inilah yang meramaikan pendaftaran satu calon DPD RI di Komisi Pemilihan Umum Kaltim di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu siang. Pendaftar ini menjadi orang ke-11 yang mendaftarkan diri ke KPU dari 21 calon yang lolos seleksi. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kaltim, Sardi, menegaskan para pendaftar ini diterima setelah hasil seleksinya memenuhi syarat jumlah pendukung serta daerah sebarannya. Sementara Randy Susiswa Ismail, calon DPD RI ini berharap dukungan dari masyarakat Kaltim agar sejumlah agenda yang sudah ia rencanakan bisa terwujud. Terima kasih. Hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa melaksanakan tahapan berikutnya setelah
yang lalu ditetapkan secara sah sebagai salah satu calon yang memenuhi persyaratan memperoleh dukungan sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam peraturan KPU. Dan pelaksanaan pendaftaran hari ini itu berjalan dan berlangsung dengan baik, sehingga kemudian seluruh proses pelaksanaan kegiatan pendaftaran ini juga bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Hari ini kami KPU Provinsi Kalimantan Timur menerima pendaftaran bakal calon anggota DPD RI untuk Dapil Kalimantan Timur. Yang kami terima pendaftarannya adalah Bapak Randy Susiswo Ismail. Beliau mendaftar hari ini merupakan pendaftar yang ke-11 dari 21 bakal calon anggota DPD untuk Dapil Provinsi Kalimantan Timur yang memenuhi syarat minimal jumlah dukungan dan sebaran di Kaltim. KPU Kaltim berharap 10 calon DPD RI yang sudah lolos seleksi di tahap awal seluruhnya sudah mendaftarkan diri sebelum masa pendaftaran berakhir. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sekretariat KPU Penajam Pasir Utara sepanjang Rabu siang tidak terlalu ramai. Meski begitu, mereka telah bersiap untuk menerima pendaftaran bakal caleg dari partai yang terdaftar sebagai peserta pemilu 2024. Sejauh ini baru satu parpol yang secara resmi sudah mendaftarkan bakal calegnya dan parpol tersebut adalah PKS. Komisioner KPU Penajam Pasir Utara, Tono Suhartono, menyatakan terdapat 12 parpol peserta pemilu yang sudah mengajukan jadwal pendaftaran. Mereka berencana mendaftarkan bakal calegnya dari tanggal 11 hingga 14 Mei 2023. KPU juga masih berkomunikasi secara intens dengan 5 parpol lain guna memastikan jadwal pendaftarannya. Ini tanggal 10 ya, tanggal 10 Mei 2023 baru satu partai politik yang menyerahkan dokumen pengajuan bakal calon DPRD. Nah, untuk selanjutnya memang ada 13 partai politik yang sudah konfirmasi kepada kami terkait dengan kapan mereka akan datang ke sini untuk menyerahkan dokumen pengajuannya. Berarti sudah ada terkonfirmasi untuk penjadwalan mereka ya? Iya, sudah ada. Yang sudah secara resmi menyampaikan kepada KPU ada 13 partai, jadi ada 5 partai lagi yang belum konfirmasi pada kami. Memang secara lisan ada, tapi memang kita tetap menunggu surat resmi. Dua 12 parpol yang mengkonfirmasi penjadwalan di KPU PPU yakni Perindo, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Garuda, PAN, Partai Gelora, Golkar, PBB, Partai Demokrat, PKN, PSI, dan Gerindra. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pemilik mobil di Samarinda yang meledak saat digunakan menimbun BBM sudah jadi tersangka. Pendaftaran calon DPD RI di KPU Kaltim hanya tersisa 4 hari. Jembatan Sambaliung akan dibenahi. Warga harus melintasi jalur lain untuk menyeberangi Sungai Kelai. Material untuk perbaikan jembatan penyeberangan Sambaliung Tanjung Redep Kabupaten Berau ini sudah tersedia. Selama perbaikan berlangsung, maka arus lalu lintas ditutup total dan dialihkan ke jalur lainnya.
Pengendara sepeda motor akan disiapkan perahu penyeberangan, sedangkan pengendara mobil harus berputar arah melalui Limunjan menuju Singkuang. Melihat kondisi tersebut, warga yang mengendarai sepeda motor meminta sarana penyeberangan dengan menggunakan kapal ini dilakukan 24 jam agar aktivitasnya tidak terhambat. Kalau yang penting sih untuk penyeberangannya, apakah penyeberangan itu 2 kali 24 jam atau seperti apa? Karena kalau cuma pagi sampai sore kan secara otomatis akan menghambat semuanya kan. Silakan aja untuk perbaikan, kita tidak masalah. Tetapi untuk transportasi motor meskipun mobil otomatis harus 2 kali 24 jam. Apabila tidak 2 kali 24 jam ya tidak efisien toh. Camat Sambaliung Nazarudin menyatakan, sosialisasi perlu dilakukan serentak di beberapa kecamatan. Upaya ini dinilai penting karena jembatan tersebut dilintasi warga dari beberapa kecamatan di wilayah pesisir. Sementara untuk warga Sambaliung, upaya sosialisasi sudah dilakukan cukup lama. Kerja yang tertunda kan sebenarnya. Jadi kalau untuk sosialisasi sudah lama sebenarnya. Sudah lama. Kalau masyarakat kita sendiri ya sudah pada tahu lah jalurnya di mana, kemudian berapa nyampe waktunya ke sana. Kalau mobil misalnya kan, kalau motor kan di sini aja. Nah hanya ini kan untuk penyeberangan ini saja kan bukan untuk kecamatan Sambaliung aja, sampai kecamatan di pesisir kan. Pesisir. Nah kalau yang di sana ya kami tidak terlanjur punya kewenangan untuk sosialisasi sampai di sana. Pengerjaan jembatan Sambaliung ini mulai dilakukan awal Juni 2023 dan ditargetkan selesai Oktober 2023. Warga menghendaki pengerjaan jembatan ini tepat waktu agar aktivitas mereka berjalan lancar. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ratusan peserta antusias saat mengikuti seminar kebangsaan yang membahas energi baru dan terbarukan. Mereka berasal dari kalangan dunia usaha alat berat. Direktur Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia atau Pertaabi, Rohman Alamsyah, menyatakan tujuan digelar kegiatan adalah untuk memberikan pengetahuan tentang penyediaan energi baru dan terbarukan. Langkah tersebut dinilai penting, mengingat perkembangan zaman yang berubah dengan cepat. Pelaku usaha harus menyiapkan diri sejak dini, terlebih wilayah Kaltim telah ditetapkan menjadi ibu kota negara. Kami persilakan Bapak Aceh Kim, Bapak Thomas. Di Pertaabi, Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia ingin mengadakan acara yang bertema kesiapan kita para penyedia jasa pertambangan terkait dalam dukungan ke pemerintah untuk elektrifikasi atau mencari terobosan terkait dengan energi baru dan terbarukan. Misalnya itu untuk meningkatkan daya saing SDM kita di dalam mengantisipasi ya, perubahan penggunaan energi yang baru dan terbarukan. Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud menyatakan, seminar ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan. Tidak kaya akan hasil alamnya. Jayanto, ini adalah pakar. Ini bagian daripada langkah kita dan program prioritas kita juga menciptakan sumber daya anak yang berkualitas. Mudah-mudahan melalui seminar ini bahkan komitmen dari Pertaabi juga memberikan pelatihan mekanik ini ya, ini menambah untuk anak-anak kita ya, memberikan kesempatan untuk memiliki keterampilan yang saya yakin karena komitmen kita kepada para pengusaha untuk selalu memanfaatkan tenaga kerja lokal. Melalui pelatihan ini saya yakin tidak ada lagi kata bahwa anak-anak kita tidak memiliki sumber daya manusia ya. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Balikpapan ini diikuti 200 peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding target awal sebanyak 150 peserta. Ini bukan cerita biasa, Pak. Amir Hamzah dan Ria Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Terus kalau saya Para pemain voli ini berupaya menunjukkan kemampuannya saat menghadapi lawannya dalam turnamen yang digelar di Lanal Balikpapan. Turnamen yang mulai berlangsung Selasa siang itu diikuti 8 klub pelajar putra dan pelajar putri. Juga terdapat 4 klub gala tua yang meramaikan turnamen tersebut. Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut P. Rashid Al-Hafiz menyatakan, turnamen bola voli ini digelar untuk memberikan kesibukan kepada para pelajar dengan kegiatan positif. Selain itu, tujuan turnamen ini untuk mencari bibit unggul atlet voli putra dan putri. Mantap. Selain mencari bibit-bibit, intinya saya mau mengolahragakan masyarakat, terutama siapa? Anak-anak muda ini, SMP, SMA di klub, supaya mereka keluar dari rumah untuk olahraga, tidak banyak main handphone. Tentunya dengan olahraga ini, tadi saya sampaikan juga, kita akan lebih sportif. Ini akan berguna nanti kalau mereka sudah kerja, sudah kuliah, akan lebih sportif dibanding orang yang nggak pernah olahraga. Percaya, karena di olahraga itu sudah biasa menang, sudah biasa kalah, seperti itu. Alhamdulillah senang untuk mencari jam terbang yang lebih tinggi lagi. Oh, oke. Mas, kalau boleh tahu dari klub voli mana? Dari Gajah Mungkur, Samarinda. Oh, Samarinda. Sebelumnya sudah pernah ngikutin turnamen bola voli seperti ini? Sebelumnya pernah sih di Samarinda, sama diikutin. Oke, sudah pernah menjuarai atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Turnamen yang memperebutkan piala dan Lanal Balikpapan ini berlangsung 20 hari sejak 9 Mei hingga 28 Mei 2023. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.